Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Ulfa Musufah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah PPT yang berisi tentang laporan penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya memilih studi kasus, yaitu kurangnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu Sejarah Peradaban Islam. Di mana seperti yang kita ketahui, selama ini guru cenderung menggunakan metode ceramah atau bercerita, terutama dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam, sehingga siswa hanya menjadi pendengar yang pasif dan keterlibatan mereka kurang dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam artian siswa tidak aktif dalam pembelajaran itu karena mereka hanya menjadi pendengar. Hal ini menyebabkan rendahnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena mereka akan merasa jenuh dan juga bosan dengan metode pembelajaran yang seperti itu. Dan akhirnya mereka tidak fokus pada pemahaman materi dan menjadi kurang optimal. Nah, di sini strategi yang saya ambil untuk mengatasi masalah itu yaitu pembelajaran dengan menggunakan media interaktif. Pemanfaatan media pembelajaran terutama yang berbasis teknologi dan interaktif memiliki banyak keunggulan. Media interaktif ini bisa membantu siswa menangkap materi dan menyimpan dalam ingatan mereka dan juga menampilkan kembali informasi sejarah secara lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, media digital seperti video, aplikasi, atau buku cerita digital interaktif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa, pemahaman, dan meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, karena itulah dibutuhkan pengoptimalisasian inovasi strategi dan media pembelajaran ini, khususnya media interaktif. Karena ini sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif, efektif, efisien, dan kondusif. Nah, penelitian tindakan kelas yang saya ambil di sini metodenya yaitu metode dari Stephen Kemmis and Taggart, yang dimana kita ketahui bahwa metode Stephen Kemmis and Taggart ini ada 2 siklus. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan PTK-nya. Nah, untuk siklus pertama di sini ada perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang pertama, guru membuat atau mencari video animasi yang menarik tentang sejarah peradaban Islam. Misalnya tentang masa kejayaan Islam, tentang sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Kemudian guru membuat PPT menarik yang membahas poin-poin penting tentang sejarah peradaban Islam, di mana poin-poin ini dibuat secara berurutan sesuai dengan sejarah-sejarah tadi. Jadi lebih memudahkan siswa untuk mengingat materi tersebut. Kemudian guru membuat pertanyaan di aplikasi, boleh di aplikasi Quizizz maupun Kahoot. Nah, untuk aplikasi ini digunakan untuk evaluasi untuk mengetahui hasil pemahaman siswa. Berarti di sini aplikasi ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab siswa. Kemudian tahap kedua dalam siklus 1 yaitu tindakan. Ini sudah berada di dalam kelas, di mana kelas yang saya ambil ini adalah tingkat SMA. Di sini guru akan menampilkan video animasi yang sudah dia buat dan ditampilkan melalui proyektor ataupun TV yang tersedia di dalam kelas tersebut, dan siswa diminta untuk menyimak video tersebut. Nah, kemudian setelah selesai menampilkan video tadi, guru akan menampilkan PPT, kemudian menjelaskan materi sejarah tadi dengan poin-poin yang ada di PPT tersebut. Kemudian saat menjelaskan ini juga, guru akan meminta siswa untuk mengaitkan video yang sudah ditampilkan tadi dengan PPT yang ia jelaskan. Nah, di sini di akhir pembelajaran, guru akan mengarahkan siswa untuk melakukan evaluasi. Di sini kan biasanya anak SMA itu diperbolehkan untuk membawa handphone dan bisa digunakan saat guru menyuruh mereka untuk menggunakannya.
Nah, di sini disuruh mengeluarkan handphone, lalu masuk ke aplikasi Quizzes atau Kahoot. Di sini saya pilih Quizzes saja ya misalnya. Nah, di sini mereka akan masuk melalui link yang dibagikan guru ataupun kode, dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi itu. Dalam aplikasi ini, nilai yang diperoleh oleh siswa akan langsung muncul, dan di situ kita bisa melihat siapa yang paling banyak benar menjawab pertanyaannya dan siapa yang paling banyak salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian masih di siklus 1, tahap ketiga observasi. Di sini guru mengamati keaktifan siswa saat diminta mengaitkan materi PPT dengan video tadi. Di sini misalnya guru menanyakan sambil menjelaskan PPT tadi mengenai video yang sudah dilihat siswa tadi. Apakah mereka masih ingat dengan isi video tadi dan bagaimana keaktifan mereka saat mengaitkannya dengan PPT yang sedang dijelaskan oleh guru, dan mengamati juga keaktifan siswa dalam partisipasi mereka saat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian masih dalam observasi, guru akan mengamati hasil evaluasi siswa tadi. Jika banyak yang benar menjawab pertanyaannya, berarti mereka banyak yang sudah memahami materi yang telah disampaikan. Tetapi kalau banyak yang salah, berarti mereka masih kurang dalam memahami materi yang disampaikan tadi. Yang tahap terakhir dalam siklus 1 yaitu refleksi. Di sini guru akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan penggunaan media interaktif ini. Guru di sini melihat apakah media yang dia gunakan dalam proses pembelajaran itu apakah siswa banyak yang senang dan suka dengan metode itu, apakah proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan atau malah sebaliknya. Nah, jika masih ditemukan kendala seperti misalnya siswa masih kesulitan dalam mengakses aplikasi tadi, misalnya kesulitan masuk aplikasi itu karena akunnya atau karena sinyalnya atau apapun, maka akan direncanakan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, disinilah siklus kedua kita rancang, kita laksanakan. Nah, dalam siklus 2 ini ada 4 tahap juga, sama seperti siklus pertama tadi. Di sini yang pertama perencanaan. Karena kendala tadi, misalnya karena kesulitan dalam mengakses aplikasi, maka di sini guru akan merencanakan metode lain, tetapi tetap dalam inovasi dan media interaktif. Nah, di sini saya menggunakan Quizzes lagi, tetapi di sini gurunya membuat Quizzes pada mode kertas, dan ini tidak jauh berbeda dengan Quizzes dengan smartphone. Perbedaannya hanya pada proses menjawabnya. Kalau pada smartphone kan siswa hanya tinggal mencet atau mengklik di HP, tapi kalau ini menggunakan kertas, di mana dalam kertas itu tersedia kode yang berisikan pilihan dari jawaban soal-soal tadi. Nah, dalam tindakannya, di sini guru akan memberikan kertas yang sudah ada kode-kodenya pada siswa. Di setiap siswa mendapatkan satu kertas dengan kode-kode yang berbeda. Dan sebelum itu, guru sudah memasukkan nama-nama siswa sesuai dengan kode-kode kertas yang mereka dapatkan tadi. Nah, kemudian guru akan menampilkan soal melalui proyektor juga ataupun TV yang tersedia di kelas. Nah, di sini saat soal dan pilihan jawabannya muncul, maka siswa bisa menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan kertas yang sudah diberikan tadi. Misalnya di sini, misalnya dalam kertas ini adalah sebuah kode berbentuk kode scan seperti itu. Misalnya di sini A, B, C, D. Nah, jika misalnya siswa mau menjawab A, maka kertasnya dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya siswa mau menjawab B, maka kertasnya akan diputar. Kalau menjawab C seperti ini, dan D seperti ini, begitu seterusnya. Kertasnya itu tinggal diputar-putar saja. Nah, lalu untuk
Untuk mengetahui benar atau salah jawaban siswa, maka guru akan menggunakan handphone. Di sini guru akan membuka aplikasi kuis dengan akun yang sama dengan yang ada di laptop ataupun proyektor, dan guru akan mengarahkan scan kepada jawaban-jawaban siswa tadi. Akan di-scan satu persatu pada kertas yang diangkat oleh siswa. Nah, di situ nilainya langsung masuk, atau apakah jawaban siswa tadi benar atau salah. Jika benar, maka akan ada tanda hijau, dan jika salah akan ada tanda merah, dan itu akan bertambah atau berkurang nilainya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh siswa. Seperti itu tindakannya. Kemudian selanjutnya dalam siklus 2, tahap observasinya, di sini guru sama seperti siklus 1 tadi, mengamati partisipasi siswa dalam melakukan evaluasi dengan media tersebut. Apakah dengan media ini siswa lebih aktif, dan partisipasi mereka apakah mereka lebih aktif ya dalam menggunakan media Quizizz yang interaktif ini tadi. Nah, yang terakhir di siklus 2 yaitu refleksi. Di sini guru menilai apakah strategi yang dia gunakan ini efektif dalam meningkatkan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Cara mengetahuinya, kita akan melihat hasil dari evaluasi tadi. Jika hasil evaluasi tadi nilai siswa banyak yang tinggi, maka berarti strategi ini efektif untuk pembelajaran sejarah itu. Tetapi jika banyak yang salah berarti belum. Nah, jika sudah efektif, maka strategi ini akan terus digunakan, bahkan akan dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, begitulah laporan penelitian tindakan kelas yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.